Selamat pagi, perkenalkan saya Imadi Surya Feduwirananda dengan NIM 1902611167, dokter muda anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 8 sampai 21 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang kedokteran perioperatif dengan materi kedua yaitu durasi operatif, monitoring dan manajemen cairan. Periode durasi operatif yaitu dilakukan pemantauan perioperatif serta manajemen cairan, di mana dari pemantauan perioperatif dilakukan berdasarkan standar pemantauan serta parameter yang dipantau. Untuk manajemen cairan, keperluan cairan dari pra dan intraoperasi, serta pemilihan cairan pengganti. Pemantauan perioperatif itu memperoleh informasi sedini mungkin perihal adekuasi anestesia, perubahan fungsi organ, dan oksigenasi cerebral, lalu bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi masalah yang muncul. Untuk standar pemantauan, itu berdasarkan Quality of Care dari American Society of Anesthesiologists, dari standar 1 dan 2, di mana standar 1 berbunyi, petugas anestesia harus berada dalam ruangan selama proses anestesia umum, regional, dan perawatan anestesia terpantau. Untuk standar 2 berbunyi selama anestesia, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, serta temperatur pasien harus dievaluasi secara terus-menerus. Berikut merupakan parameter yang dipantau, yaitu kedalaman anestesia, ringan atau dalam, fungsi dari cerebral, oksigenasi dan ventilasi, fungsi dari hemodinamik, fungsi ginjal, suhu tubuh, serta kerja mesin anestesia. Dari kedalaman anestesia, dari anestesia ringan, setelah diinsisi, terjadi pengeluaran air mata, yaitu lalu peningkatan dari laju nadi, peningkatan tekanan darah, peningkatan dari respirasi rate yang spontan, lalu otot menjadi tegang serta berkeringat. Untuk anestesi yang dalam, terjadi dilatasi pupil, lalu pada terjadinya penurunan laju nadi, penurunan tekanan darah, penurunan dari respirasi rate yang spontan, serta otot yang rileks. Untuk fungsi cerebral, yaitu sistem saraf pusat, merupakan sebagai target obat anestesi yang perlu pemantauan fungsi. Untuk anestesia regional, dievaluasi dari kesadaran, berdasarkan dari GCS, lalu orientasi waktu, tempat, dan personal. Untuk waktu, bisa kita tanyakan pada pasien, untuk sekarang jam berapa, atau sekarang pagi, siang, atau malam. Lalu untuk tempat, kita tanyakan kepada pasien apakah pasien mengetahui di mana lokasinya sekarang, contohnya pada lokasi ruang operasi. Lalu tentang personal pasien, contohnya nama pasien ataupun pasien sudah menikah atau tidak. Untuk anestesi umum, dievaluasi dari diameter pupil, refleks pupil, lalu EEG dan BIS. Dari fungsi respirasi, obat bius inhalasi masuk melalui organ respirasi yang dapat menurunkan dari depresi fungsi respirasi. Lalu evaluasi yang tanpa alat bantu itu inspeksi gerakan dada dan kantong udara, di mana untuk inspeksi gerakan dada kita dapat lihat dari pergerakan dada apakah terjadi inspirasi dan ekspirasi. Serta pada warna kulit atau darah, pada warna kulit, pada pasien dengan hipoksia akan terjadi perubahan kulit menjadi seperti biru. Untuk pemantauan fungsi respirasi dengan alat bantu, bisa dibantu dengan stetoskop prekordial dan esofageal untuk memastikan ventilasi paru. Lalu dengan pulse oximetry untuk menilai saturasi oksigen
dan perfusi prefer, serta kapnografi untuk menilai ventilasi melalui end-tidal CO2 concentration. Untuk menilai fungsi hemodinamik, pada obat bius akan mendepresi fungsi dari jantung. Pada trauma bedah akan terjadi respon hemodinamik, lalu dilakukan pemantauan non-invasif berupa dipalpasi dan diauskultasi, lalu dilakukan EKG, NIBP, serta jumlah pendarahan. Dari fungsi hemodinamik sendiri, pemantauan secara invasif, yaitu dari kanulasi arteri radialis, yaitu tekanan arterial, lalu kateter vena sentral, yaitu tekanan vena sentral, kateter Swan-Ganz, tekanan arteri pulmoner, kanulisasi arteri umbilikal, biasanya pada bayi, dan analisis gas darah. Untuk suhu tubuh, anestesi mempengaruhi pusat pengaturan suhu tubuh dan menghalangi produksi panas pada tubuh pasien, yang diukur secara perioperatif dengan termistor atau thermocouple. Nah, untuk evaluasi sendiri pada suhu tubuh, itu paling sering digunakan pada aksila, yaitu pada ketiak, sublingual pada bawah lidah, rektal pada anus, pada nasofaring, esofagus, kulit, dan telinga. Dari fungsi ginjal sendiri, organ ekskresi yang dipengaruhi oleh obat bius yaitu terjadi adekuasi hemodinamik yang dapat diukur dengan pemasangan Foley kateter dan mencatat dari produksi urin. Normalnya terjadi produksi urin 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per jam. Jika produksi urin di bawah 0,5 disebut dengan oligouri, lebih dari 1 terjadi poliuri. Untuk evaluasi fungsi mesin anestesia, yaitu menilai fungsi dari adekuasi anestesia dan oksigenasi ventilasi meliputi sumber gas N2O plus O2, meter aliran, lalu ada alat penguat obat bius, lalu lubang keluar gas, kendali oksigen darurat, sirkuit anestesia, konektor, dan pipa endotrakea. Untuk manajemen cairan perioperatif, itu kesalahan koreksi cairan dan elektrolit dapat terjadi morbiditas bahkan kematian. Untuk manajemen cairan, penilaian kebutuhan cairan serta pemilihan cairan pengganti. Untuk penilaian kebutuhan cairan, itu dapat dinilai dengan volume intravaskular, dimulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta dapat ditunjang dengan pemeriksaan lab, contohnya hematokrit, pH arterial, berat jenis urin, dan sebagainya. Berikut merupakan tabel dari gejala dari kehilangan cairan, yaitu hipovolemi, yang dilihat dari tanda-tanda dari mukus membran, dry, very dry, yaitu PADS, lalu dari sensorium, normal, lethargic, atau apneic, lalu pada orthostatic change, lalu pada urinary flow rate, terjadi mildly decrease atau markedly decrease, lalu pada pulse rate, laju nadi, bukan normal atau meningkat, di atas 100 bpm atau bahkan di atas 120, serta pada tekanan darah normal, mildly decrease with respiratory fration, atau decrease. Untuk penilaian kebutuhan cairan basal atau KCB dapat diestimasikan sebagai berikut. Itu 4 ml per kilogram per jam untuk 10 kg berat badan pertama. Selanjutnya 2 ditambahkan 2 ml per kilogram per jam untuk 10 kg berat badan selanjutnya. Lalu 1 ml per kilogram per jam per kilogram berat badan di atas 20 kg. Pada pasien puasa praoperatif, defisit cairan praoperatif sama dengan
kebutuhan cairan basal dikalikan dengan lama puasa dalam jam. Untuk kehilangan cairan Duranti meliputi dari perdarahan operatif, diestimasi dari kontainer suction serta jumlah kasa atau pad yang terendam darah. Dan penguapan dari redistribusi internal dari cairan tubuh, third space. Untuk estimasi darah dari kasa, itu dilihat dari berdasarkan contohnya pada ukuran kasa, pada ukuran 10 kali 10 cm, jika kasa terisi dengan darah penuh, maka estimasi dari darah dari kasa tersebut berisi 12 ml. Lalu pada 30 kali 30 cm, jika darah penuh pada kasa, maka estimasi darah dari kasa yaitu 100 ml. Untuk kasa yang ukuran 45 kali 45 cm, itu darah yang penuh pada kasa berukuran tersebut, estimasi darah dari kasa yaitu 160 ml. Untuk jenis-jenis cairan pengganti, pertama adanya cairan kristaloid, biasanya sebagai cairan resusitasi awal pada pasien syok, luka bakar, serta trauma kepala untuk menjaga CPP. Lalu tersedia dalam berbagai jenis dengan tonisitas yang berbeda. Pertama, cairan hilang berupa air, itu hipotonis. Lalu air dan elektrolit dapat diberikan isotonis, serta glukosa untuk menjaga tonisitas, mencegah ketosis dan hipoglikemi. Untuk jenis-jenis cairan pengganti, selanjutnya kehilangan cairan intraoperatif umumnya isotonik, yaitu RL. Untuk NS dapat dalam jumlah banyak, yaitu dengan Na dan Cl tinggi, itu bikarbonat plasma dapat turun sehingga terjadi asidosis hiperkloremik. Untuk NS terjadi alkalosis metabolik hipokloremik. Untuk D5, pure water deficit atau untuk pasien restriksi natrium. Lalu untuk NaCl 3%, pada pasien hiponatremi simptomatik. Jenis-jenis cairan pengganti selanjutnya merupakan cairan koloid, itu berat molekul tinggi tapi masih tetap berada di intervaskular. Untuk biayanya lebih mahal serta risiko komplikasinya lebih tinggi. Untuk indikasinya, resiko cairan pada defisit intravaskular atau shock hemoragik, lalu resiko cairan dengan hipoalbumin atau kehilangan protein seperti luka bakar, dan digunakan bersamaan dengan kristaloid pada resiko cairan di atas 3-4 liter. Untuk pertimbangan umum dalam pemilihan cairan, itu kristaloid yang adekuat itu sama dengan koloid dalam mengembalikan volume intravaskular. Untuk kristaloid umumnya memerlukan 3-4 kali volume koloid dalam mengatasi defisit cairan intravaskular. Pasien operatif umumnya lebih memiliki defisit ekstravaskular dibanding intravaskular. Defisit intravaskular berat dapat diatasi lebih cepat dengan cairan koloid dibandingkan dengan cairan kristaloid. Pemberian kristaloid yang cepat itu dalam 4-5 liter dikaitkan dengan terjadinya edema pada jaringan. Untuk mengganti perdarahan intraoperatif, idealnya perdarahan sebaiknya diganti dengan cairan kristaloid atau koloid hingga bahaya anemia melebihi risiko dari transfusi. Lalu dilakukan transfusi PRC untuk menjaga konsentrasi Hb. Titik di mana keuntungan transfusi melebihi risikonya harus dipertimbangkan secara individual. Untuk estimasi keperluan transfusi, itu titik perlunya transfusi atau disikat dengan ABL, allowable blood loss, dapat diestimasi dengan cara ABL sama dengan EBV dikali HCT awal dikurang 30% per HCT awal. Nah, ketika perdarahan melewati ABL, maka dapat dipertimbangkan transfusi. Yang berikut merupakan pemberian cairan tambahan berdasarkan derajat dari
trauma jaringan. Contohnya pada derajat trauma yang ringan, pada herniorrhaphy, cairan tambahannya diberikan 0-2 ml per kilogram. Untuk yang sedang, pada kolektektomi, diberikan cairan tambahan 2-4 ml per kilogram. Untuk derajat trauma jaringan yang berat, contohnya bowel resection, itu diberikan cairan tambahan 4-8 ml per kilogram. Nah, sekian dari presentasi dari Durante operasi. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan pada video yang berikutnya. Terima kasih.